Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri sekalian dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taiki Rahmat. Saya berasal dari SMKS CPIP Betujo. Di sini saya berdiri sebagai pihak oposisi terhadap mosi yang diberikan oleh para dewan sekalian. Yang mana mosinya, dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Saya sebagai pihak oposisi menolak mosi ini dan justru meyakini bahwa dinasti politik dapat membawa lebih banyak dampak baik dibandingkan dampak buruk bagi demokrasi selama nilai-nilai demokrasi tetap dijunjung tinggi. Saya akan menyampaikan argumen dari 3 aspek yang diminta, yaitu kualitas dan kuantitas pemilih, transparansi kebijakan, dan supremasi hukum dengan sudut pandang yang menunjukkan nilai positif terhadap demokrasi politik. Pertama, dinasti politik merupakan isyarat rusaknya suatu negara. Dinasti politik merupakan konsep di mana sebuah keluarga atau hubungan kekerabatan yang terlibat aktif dalam dunia politik. Itu tidak salah, tapi itu juga tidak sepenuhnya salah. Ada benarnya. Saya akan menyangkal dari contoh yang diberikan oleh para dewan mengenai dinasti politik seorang pemimpin, yaitu Duterte, seorang mantan presiden di Filipina yang mendorong anaknya Bambang Marcos untuk aktif terlibat dalam dunia politik yang saat ini menjadi bagian dalam lembaga eksekutif di Filipina. Presiden Duterte dikenal karena program anti narkoba yang tegas. Ketika anaknya maju, pemilih sudah tahu nilai dan pendekatan politik yang akan dibawa. Ini mempermudah warga untuk membuat keputusan yang rasional karena adanya konstituanti informasi. Maka dinasti politik bukan membuat demokrasi rusak, tapi justru mendorong pemilih menjadi lebih terinformasi dan lebih aktif berpartisipasi, sehingga memperkuat sistem demokrasi. Yang kedua, transparansi kebijakan. Ketika pemimpin berasal dari satu keluarga politik yang sama, maka cenderung melanjutkan program dan kebijakan sebelumnya. Hal ini membuat proses pengambilan kebijakan lebih konsisten, terarah, dan mudah dipantau publik. Tidak ada kebijakan yang tiba-tiba berubah karena ada kesinambungan program. Dalam banyak negara seperti Jepang atau India, politikus dari keluarga yang sama saling melanjutkan kebijakan pendahulunya dan bertanggung jawab pada publik jika gagal. Rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban berdasarkan janji politik keluarga tersebut sebelumnya. Jadi alih-alih merusak transparansi, dinasti politik justru mempermudah akuntabilitas publik karena rekam jejak keluarga tersebut bisa ditelusuri dan publik tahu siapa yang harus dimintai tanggung jawab. Yang ketiga, argumentasi yang diberikan oleh para dewan terkait supremasi hukum. Keterkaitan supremasi hukum, terutama dalam prinsip equality before the law, yang mana semua orang merupakan entitas yang setara di mata hukum, di mana semua orang akan mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Menurut saya itu pendapat yang baik, bagus, tapi saya akan membenarkan sedikit. Dinasti politik tidak otomatis melanggar prinsip supremasi hukum. Justru bisa menjamin penegakan hukum lebih kuat karena stabilitas politik. Supremasi hukum bukan tergantung pada siapa yang memimpin, tapi pada sistem hukum yang bekerja. Jika pemimpin dari dinasti politik taat hukum, maka ia dapat membangun birokrasi yang stabil dan mendukung penegakan hukum yang konsisten. Justru lebih berbahaya jika pemimpin yang silih berganti membawa agenda politik pribadi. Contohnya, di Singapura, meskipun bukan dinasti secara formal, Lee Hsien Loong melanjutkan pemerintahan ayahnya, yaitu Lee Kuan Yew. Namun, hukum tetap ditegakkan dengan tegas, dan Singapura diakui sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat rendah. Maka, dinasti politik bukan berarti hukum disalahgunakan, selama sistemnya kuat dan tetap menjaga prinsip equality before the law, maka dinasti politik tidak akan hancur.
Saya sebagai pihak oposisi menolak mosi karena saya percaya bahwa dinasti politik tidak sepenuhnya membawa dampak buruk bagi demokrasi. Justru dalam konteks yang sehat dan terkawal, dinasti politik bisa menghadirkan stabilitas, kesinambungan, kebijakan, peningkatan partisipasi politik, serta tetap tunduk pada aturan hukum yang demokratis. Yang perlu diawasi adalah penyimpangan kekuasaan, bukan garis keturunan, karena pada akhirnya yang menentukan kualitas demokrasi bukanlah siapa yang mencalonkan diri, tapi bagaimana sistem itu dikawal, diawasi, dan dijalankan secara adil oleh semua pihak. Berikut adalah tanggapan yang saya berikan terhadap mosi yang diberikan oleh para dewan. Terhormat Dewan Juri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.